Transformasi digital di tahun ini mungkin ada hal yang berbeda ya. Sebenarnya adalah sebuah tren yang sudah terjadi di tahun lalu dan nampaknya akan terus berkembang dan akan tetap masih hype di tahun ini, yaitu adalah transformasi digital yang berkaitan dengan artificial intelligence. Ya, jadi kita melihat saat ini banyak organisasi atau lembaga-lembaga yang mulai berlomba-lomba ya untuk mencari tahu bagaimana kita bisa mengadopsi ya atau memasukkan intelligence itu ke dalam proses bisnis yang ada di organisasi. Jika sebelumnya kita kan berkutat pada automation gitu ya, automation, digitalization itu kita sudah melalui itu. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan AI yang cukup cepat, orang jadi ikut berlomba-lomba juga gitu ya untuk memikirkan bagaimana intelijen ini bisa masuk di situ. Sehingga yang tadinya hanya sekedar automation, sekarang bisa automation plus intelligence. Dan hal itu juga lah yang sebenarnya kami lakukan di internal MSBU Group ya, di setiap subholding kami. Pada semester 2 tahun lalu, kami menetapkan bahwa AI ini harus menjadi DNA dari perusahaan grup kami ya, sehingga itu bisa membantu meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, dan juga mengurangi biaya-biaya sebenarnya ya, yang tidak efisien seperti itu. Oke, kalau kita bicara talenta digital, artinya adalah talenta yang bekerja di ekosistem digital atau talenta yang siap gitu ya dengan perubahan yang terjadi di era digital. Sebenarnya seperti itu. Jadi tantangannya apa ya mencari talenta yang sebenarnya siap gitu ya untuk bekerja di era digital ini. Nah, sebagai contoh saja, di salah satu subholding kami di PT MSBU Konsultan Indonesia, itu kami mulai banyak tuh berdatangan permintaan terkait AI engineer seperti itu ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan AI. Nah, ini kan berarti ada permintaan ya bahwa talenta sekarang dituntut untuk bisa menguasai AI. Kan ada mungkin beberapa yang mengatakan ya AI bisa menggantikan pekerjaan kita ya. Tapi saya yakin bahwa mengganti itu belum pada titik di mana AI menggantikan gitu ya, tapi lebih ke arah bagaimana AI dan manusia saling berkolaborasi. Jadi harapannya adalah betul kita punya hard skill tertentu di bidang pekerjaan kita, kita juga punya soft skill yang harus kita kembangkan dan kita jaga. Tapi menguasai AI itu juga penting ya, karena ekspektasinya lahan perlahan nanti akan ke sana ya. Jadi yang tadinya misalkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kita membutuhkan waktu 2 hari, 3 hari, nanti ke depan para employer ini ekspektasinya adalah bisa nggak Anda menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu hitungan jam misalkan, atau hitungan menit seperti itu. Ya jelas pasti harus dibantu dengan AI. Dan itulah yang akan menjadi harapan ke depan dan menjadi tantangan. Jadi mencari talenta yang tidak hanya punya hard skill dan soft skill ya, tapi juga punya orientasi terhadap AI dan punya belief, kepercayaan bahwa AI itu sangat bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Ya, apapun itu, kalau dari perspektif kami percaya selalu people process teknologi ya, people process teknologi, dan itu tidak akan pernah luput dari hal itu. Tergantung domainnya apa ya. Kadang-kadang ada domain yang dimana sangat dominan di sisi proses ya. Dari proses dikembangkanlah atau diimplementasikanlah teknologi tertentu untuk melengkapi proses tersebut atau untuk mendukung berjalannya proses tersebut. Tapi terkadang lupa ada sisi people juga yang harus dipikirkan. Kita mau bicara era transformasi digital ya, dari manual menjadi digital. Setelah menjadi digital, berbicara mengenai automation. Dari automation tambah lagi berbicara intelligence. Itu kan tidak akan pernah luput dari yang namanya people process teknologi. Kalau dari perspektif kami itu, kami masih banyak melihat ya, 3 domain ini ada yang dominan di salah satunya, tidak merata ketiga-tiganya. Kami ambil sebagai contoh salah satu bidang yang dikerjakan oleh subholding kami, Cybermed, yang berfokus pada human risk management atau cyber security awareness ya. Kami sering menemukan organisasi yang cukup baik ya dalam implementasi dari sisi proses. Mereka memiliki kebijakan yang cukup kuat ya, lalu punya teknologi juga nampaknya tidak murah gitu ya untuk mengimplementasikan itu. Tapi ada satu part lagi yang terlupa, people. Nah, people ini dianggap bisa digeneralisir gitu ya dari sisi teknologi, padahal tidak bisa. Padahal itu domain tersendiri sebenarnya yang perlu difikirkan solusinya. Jadi apabila 3 ini ya itu benar-benar difikirkan solusinya apa, maka itu akan melengkapi proses transformasi digital yang lebih komprehensif dibanding hanya dominan pada satu sisi.
Saya rasa di tahun ini kita akan melihat hal-hal menarik ya, apalagi berkaitan dengan jawaban saya sebelumnya mengenai apa yang akan tren di tahun ini, yaitu tadi terkait AI. Saya rasa para audiens yang hadir ke dalam event ini akan menemukan hal-hal baru dibanding tahun 2025 kemarin. Salah satunya mungkin inovasi yang akan kami bawa ya, yang sebenarnya kami rilis di akhir tahun lalu itu ya, yaitu berkaitan dengan AI untuk cyber security awareness ya. Ini juga satu inovasi terbaru dari kami yang dulu belum sempat waktu di TICX 2025 kami tampilkan ya di event gitu, dan akan kami tampilkan nanti di TICX 2026 ini. Dan menurut saya rekan-rekan sekalian yang hadir akan banyak menemukan solusi-solusi yang berbasis AI seperti itu ya. Jadi akan sayang sekali kalau tidak dihadiri ya. Kami ya betul memang baru sempat untuk ikut di acara di TICX tahun lalu ya. Tapi sebenarnya kami udah mengikuti trennya dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, bahwa acara ini bisa dikatakan sebagai salah satu anchor ya, anchor digital transformation event ya. Jadi para decision makers sangat encourage sekali sebenarnya untuk bisa hadir ke event ini, karena kita akan melihat hal yang berbeda dari tahun ke tahun gitu ya, karena teknologi ini perkembangannya sangat cepat sekali. Jadi akan selalu ada hal baru ya tiap tahun. Jadi nilai yang mungkin saya utarakan dalam hal ini adalah tadi satu ya, relevansi ya. Karena teknologi yang cukup berkembang dan cukup berubah sangat cepat ya. Jadi relevansi itu kan adalah penting gitu ya. Jadi ada baiknya untuk hadir ke acara ini dan melihat gitu ya, apa-apa saja sih yang tahun lalu tidak ada dan hanya ada di tahun ini, seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa ada pergeseran yang sebelumnya belum terjadi gitu ya, dan terjadi di tahun ini. Dan insight seperti itu akan sangat benefit sekali untuk para decision maker untuk stay relevant ya, keep up to date dengan tren yang berkembang. Seperti itu. Saya Rifki dari MSBU Group mengencourage rekan-rekan sekalian untuk menghadiri acara DTICX 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 di GCC Senayan. Nanti di event tersebut rekan-rekan sekalian kami himbau juga untuk bisa mengunjungi booth kami. Di sana kami akan memperkenalkan inovasi-inovasi terbaru kami dari beberapa subholding yang kami miliki saat ini. Ada MSBU Konsultan, ada Cybermed, dan juga ada Renpal. Plus juga ada Equiten ya. Jadi kita bisa berdiskusi di sana dan bertanya jawab. Kali saja ada hal yang kami bisa bantu dalam journey transformasi digital rekan-rekan sekalian. So, see you in DTICX 2026.